dulu ya. Ya, waktu sudah menunjukkan jam 19.52 menit. Alhamdulillah, Ibunda Tuti Triana LCED ALC, alhamdulillah beliau sudah siap untuk memberikan materi pada kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Bude. Iya. Siap. Lanjut. Nah, ini banyak sahabat-sahabat saya nih yang kenalnya juga lewat media daring seperti ini. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan silaturahmi kita akan dicatat sebagai amal baik kita. Tentunya kalau kata mentor saya, di balik silaturahmi itu pasti ada closing. Wah, itu keren banget tuh kalau mentor saya, kalau kamu pasti begitu tuh. Jadi kalau kita silaturahmi itu pasti closing. Kalau kita nggak pernah silaturahmi, waduh, jangan harap kita bisa closing gitu. Karena memang silaturahmi itu membawa berkah, memberi umur kita panjang dan juga memurahkan rizki. Itu yang paling penting. Karena itu sudah dikeluarkan atau sudah disabdakan oleh Rasulullah SAW. Baik sahabat sekalian, berhubung sudah malam, kami persilakan kepada Ibu Mentor Siti Khalifah untuk menjadi host pada acara malam hari ini. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Pagi. Mami mulai di-unmute dulu, Pak Haji bisa dimulai dulu Pak Haji. Unmute. Pak Haji sudah baca belum? Baik sahabat, sebelum kita mulai untuk mengharapkan berkah pada malam hari ini, tentunya sama-sama kita membaca Ummul Quran Suratul Fatihah, tentunya agar keberkahan senantiasa Allah curahkan tentunya kepada pemateri kita nih, Ibunda Tuti Triana LCED ALC, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah sehatkan semua keturunannya dan juga keluarga besarnya. Mudah-mudahan senantiasa selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Allah hadinya wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Monggo dilanjut Bu Mentor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mau pakai Asmaul Husna dulu nggak Bu Mentor? Selamat pagi. 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 Gimana Ayah? Pakai Asmaul Husna nggak? Boleh. Ya. Silakan.
Nggak bilang. Ya Quddus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah يا عليم يا قابل يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عليم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جميل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا عين شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد حصين يا مبين يا معيد يا مغيث يا قيوم يا واجد يا مجيد يا واحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ذليل يا باقي يا والي يا متعالي يا رب يا تواب يا متقي يا عفو يا رب يا Ayo sholat. يا ذا الجلال يا محسن يا جامع يا غني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. Ya, silakan dilanjut Bu Mentor. Diulangi lagi berislamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? HNI. Sukses. Sukses. Siapa? Soleha. Dong. Pasti dong. Sukses. Dong. TCA. Allahu Akbar. Syukran alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Yang terhormat umiku tercinta non jauh di sana, Masya Allah, jauh di mata, dekat di hati. Semoga Allah berikan Umi selalu kesehatan lahir batinnya dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla, di mana beliau tinggal di Bukit Tinggi dan Allah angkat, Allah tinggikan martabatnya. Masya Allah, barakallah. Yang terhormat Ayahanda tercinta, Ayah Haji Nurdin, mentor saya. Hari ini posisi saya ada di dapur, suami saya ada di kamar. Tapi Masya Allah ya, luar biasa banget hari ini. Hormat leader-leader hebat yang terdiri dari sudah terus bertambah, Masya Allah. Sudah sampai 97, 98, 99, dan terus bertambah. Dari 4.600.000 agen HNI yang hari ini sudah ada di hari ini mungkin sudah PCA sudah closing, tentunya sudah capai 4.600.000 agen HNI yang sudah tersebar sampai mancanegara. Yang terhormat juga anak-anak yang dampingi Zoom malam hari ini yang berisi anak tentunya sahabat ya, Masya Allah, yang harus kita syukuri itu. Berisiknya ini kita posisinya ada di rumah dan mudah-mudahan berisiknya bukan cuma sekedar berisik tapi bantu juga mendoakan ayah-ayahnya yang hari ini sedang berikhtiar, sedang belajar bersama-sama di malam yang penuh berkah ini. Sahabat yang dimuliakan Allah, bagaimana itu berapa kali berwudu dulu, kayaknya gugup banget seperti mau menghadapi ujian tesis gitu ya. Karena yang saya undang ini bukan orang biasa, tapi orang yang luar biasa, sahabat. Dan sahabat yang perlu ketahui bahwa baru kali ini saya buat Zoom dengan menggunakan link. Kenapa kok selalu bertele-tele gitu ya? Tapi hari ini sedang belajar memberikan edukasi kepada mitra-mitra khususnya ya. Walaupun hari ini kita melalui Zoom, kalau kita menggunakan link minimal kita tahu sejauh mana antusias sahabat di dalam mengikuti Zoom ini. Pertama, kedua kita sedang berusaha untuk segala sesuatu. Kalau sudah ada layanan pakai link itu memudahkan kita ya, memudahkan kita di dalam mendata siapa-siapa saja yang akan masuk. Kita nggak perlu ngetik-ngetik gitu ya. Kalau dulu kan kita ketik di Excel, kita ketik di Word, kemudian di print gitu ya. Kadang-kadang nulisnya salah gitu ya. Dan itu kalau yang salah namanya dari kita, dari yang data tentunya, Masya Allah. Itu yang ada link. Kemudian alasan Siti Khalifah di HNI gitu ya. Mungkin yang hari ini belum kenal siapa saya perkenalkan dulu ya sahabat. Saya Siti Khalifah, istri dari Bapak Haji Nurdin yang jadi MC ini. Anak saya 3 laki-laki semua. Yang notabene-nya dulu saya adalah seorang guru TK, in-passing dan sertifikasi. Di tahun 2014 saya diangkat jadi guru beran. Mohon maaf kalau yang belum sertifikasi katanya masih beran gitu ya. Dan punya in-passing golongan 3B. Kira-kira sudah bisa dikalkulasi gaji saya 1 bulan berapa rupiah. Saya aktif di HNI tahun 2016, kemudian 2017 baru mulai berasa greget. Karena apa? Karena setiap bulan BRI saya selalu bertambah dari 100, 200, 300 gitu ya. Jadi kayaknya ada sesuatu yang mesti ditekunin gitu ya. Ternyata Masya Allah, qadarullah, saya berdampingan dengan ibu leader yang luar biasa pada malam hari ini. Itu alasannya kenapa saya mengundang jauh. Pertama saya belajar dari Facebook. Wah, nih sahabat yang hari ini belum punya Facebook, apalagi kalau namanya pakai nama samaran, saya kadang bingung nih. Makanya sahabat yang hari ini sudah punya Facebook, pakai nama sendiri ya, supaya kita mudah mengenalkan. Karena untuk mencari nama, kalau pakai nama samaran juga saya suka bingung gitu, apalagi yang belum saya pernah baca-baca ya. Jadi dalam arti ketika kita hari ini sudah banyak layanan ya, secara
suami saya bilang gitu ya, ternyata banyak hikmah di balik pandemi. Banyak sekali hal-hal yang sangat itu melanda. Jadi saya belajar di Facebook tentang biografi beliau gitu ya, menyimak terus perkembangan pekerjaan beliau yang beliau lakukan. Dan yang hari ini sahabat perlu ketahui, saya berjilbab dan menggunakan ini apa LED ini mencolok beliau gitu ya. Walaupun saat pandemi selama 2 tahun itu beliau ini pagi-pagi udah rapi loh. Banyak orang mau pergi dinas adanya di ruang tamu gitu ya, dengan laptopnya, dengan cantiknya, dengan rapinya, kalau habis inaugurasi pasti beliau pakai itu bajunya gitu. Karena ternyata kalau kita ikut seperti itu, pakai baju sesuai dengan hari itu ya, bawa gitu loh, ke bawah semangat kita sampai gitu. Dan ini rasanya kayak bukan malam hari, kayak pagi, kayak masih terdengar? Sudah terdengar lagi. Jadi kembali lagi ke Facebook itu ya, dengan saya menjiplak, saya mengintip kegiatan kami, mengikuti masyarakat. Jadi kita dengan berpakaian belajar menghormati dirinya ya sahabat. Coba deh sahabat. Pengen ada dong. Bisa di-unmute. Ya, seperti itu sahabat ya. Itu salah satu yang membuat terinspirasi dengan Umi. Enggak lomuh ro. Min sekali je kau kena masuk aku dah. Mungkin tak dihabis ro. Langsing min. Lagi dari angin. Ini ya ada. Pegangin. Ya, pinternya begitu. Nanti.
Bang Wisnu Bang Wisnu aja. Iya. Sini. Masya Allah, sahabat, mohon maaf ya, sinyalnya cantik banget ini, secantik Umi, Tuti, dan yang lainnya di sini. Dilanjutkan sahabatnya. Jadi itu yang membuat saya hari ini berpenampilan seperti ini, itu adalah dari inspirasi yang selalu saya intip dari Facebook Umi Tuti. Lalu yang kedua, pas inaugurasi kemarin tuh bulan Mei ya, saya hampir duduk persis di belakang beliau. Sudah berazam dalam hati, ya Allah ya Tuhan, saya kepengen banget satu kamar dengan beliau gitu. Cuma cara ngomongnya gimana ya gitu ya. Pas pembagian kamar udah nggak pakai pikir panjang, Umi sekamar sama aku yuk gitu. Bukan mau sekamar sama siapa, nggak gitu nanyanya. Kamar dengan aku yuk. Nah, tanpa panjang lebar udah saya yang antri untuk satu kamar dengan beliau. Nah, pas udah masuk satu kamar, ini momentum penting bagi saya walaupun waktunya kayaknya habis gala dinner itu waktunya istirahat, tapi ya Allah Tuhan, mudah-mudahan Umi nggak ngantuk ya, gimana caranya gitu ya, bisa ngobrol gitu. Tapi alhamdulillah ya Umi, sore pun kita masih sempat ngobrol ya. Jadi saya udah punya poin-poin penting supaya pertanyaannya juga ngalor ngidul, supaya ini pertanyaannya ini bisa masuk ke dalam hati saya dan nggak melebar gitu. Singkat, padat, manfaat bagi diri sendiri dan umat ya gitu ya. Barat kalau kita udah poin-poin yang penting harus saya tanyakan kepada seorang leader ambasador leader cup gitu ya. Dan saat di kamar pun saya baru tahu kalau beliau ini profesinya sama dengan saya. Artinya dengan tegasnya beliau tidak bicara itu tidak dipikir-pikir dan membuka pola pikir saya ya, bahwa sebenarnya untuk sukses di HNI itu bukan melulu dilihat dari strata pendidikan tentunya ya. Dia itu yang punya keyakinan yang kuat. Jadi Umi tuh kalau ngomong kayaknya nggak bertele-tele, udah AA gitu, kayaknya udah nggak bisa diutak-atik gitu. Padahal waktu itu yang saya menggelitik di hati saya, Umi kalau mau tahu nih, nanti sahabat bisa lebih ini lagi ya, pengen tahu nih Umi seperti apa. Umi, mitra-mitra saya itu orang-orang mapan. Mapan? Dia kaget gitu. Iya Mi, orang PNS. PNS mapan gitu. Ya itu kan pertanyaan besar kok, PNS mapan. Umi malah kayaknya berbalik arah gitu. Pertanyaan besar, karena memang kita secara harfiah, secara kasat mata melihat bahwa, mohon maaf ya sahabat-sahabat yang mungkin hari ini juga menjadi seorang PNS gitu ya. Mapan gitu, mapan dalam arti tanda kutip gitu. Tapi dari situ jadi terbuka. Dan sampai rumah tuh saya langsung cerita ke ayah gitu. Ayah emang bener gini-gini. Oh, biasa. Yang ngomong kayak gitu. Jadi artinya yuk sama-sama yang hari ini memposisinya sebagai PNS, kita merubah pola pikir kita gitu, yang artinya yang katanya nih kalau PNS itu banyak yang punya hutang, yuk kita ubah paradigma itu gitu ya. Walaupun yang hari ini masih dalam artian masih terus mempertahankan PNS-nya, kita bisa merubah semua itu ya Umi ya. Lalu itu saja yang mungkin sebagai prolog kita, untuk sharing kita kepada Umi, yang mohon maaf langsung saya tembak aja gitu ya. Dan ini bagi saya suatu penghargaan terbesar sebagai seorang Siti Khalifah yang baru menjadi LED, diterima dengan tangan terbuka sama seorang ambasador ya. Kalau bukan karena niat lillahi ta'ala, mungkin semua ini tidak akan pernah terjadi gitu ya. Tapi kalau kita yakinkan diri, mudah-mudahan pada malam hari ini kita makin tercerahkan, makin banyak ilmu yang kita dapatkan tentunya, dan semakin tawadu. Saya merasa Umi adalah pengganti orang tua saya, karena orang tua saya sudah tidak ada.
salah satu PCA, sahabat PCA saya gitu ya, yang dimana yang closing itu rata-rata wali murid dari hasil PCA beliau. Masya Allah ya Rob. Ya, sudah tidak sabar lagi kayaknya kita untuk menyambut dengan takbir kepada Umi Tuti Triana. Takbir. Allahu Akbar. Baik Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya minta maaf ada gangguan teknis suara karena beberapa kali kena hujan gitu ya. Di Bukit Tinggi sedang musim hujan Ibu, jadi kadang-kadang kena hujan juga di luar sambil main sama anak-anak yang masih kecil-kecil. Kena hujan juga jadi agak serak-serak sedikit gitu. Mudah-mudahan cukup jelas suara saya ya. Agak kurang merdu maksudnya. Baik, alhamdulillah, masya Allah. Subhanallah, bahagia sekali bisa bersama Ibu dan Bapak sekalian. Satu kesyukuran saya bahwa malam ini ternyata Allah rezekikan saya untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, bertemu dengan umat itu sesuatu yang sangat luar biasa dan sebuah karunia yang bagi saya itu sangat besar, Bapak Ibu sekalian. Saya terus berpikir bahwa jika ada kesempatan untuk bertemu dengan hamba Allah yang lainnya, sepertinya ada manfaat yang bisa saya tebar kepada mereka. Atau barangkali kebalikannya, sepertinya ada manfaat dari orang yang saya ketemu terhadap diri saya. Jadi semoga terjadinya saling timbal balik. Saya bahagia bisa bersama Bapak Ibu pada malam hari ini. Penuh rasa syukur kepada Allah, semoga dalam waktu yang sebentar kita bersama ini, bertambahlah amal ibadah kita, dan insya Allah semakin kita sibukkan malaikat yang sebelah kanan kita. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sebelum saya lanjut, mohon informasi apakah suara saya cukup jelas, Ibu dan Bapak sekalian? Sebelum kita masuk. Jelas ini. Alhamdulillah. Baik Bapak sekalian, Masya Allah. Terima kasih atas kebersamaan ini, Ibu. Subhanallah, saya sudah melihat ada chat-chat yang sudah saya baca ya. Bahagia sekali Bapak Ibu sekalian, saya merasakan Bapak Ibu adalah orang-orang yang positif malam ini gitu ya. Semoga kita adalah satu di antara orang-orang yang terus punya azam yang kuat menjadi seorang pembelajar gitu ya. Kenapa? Sungguh beruntung orang yang memposisikan dirinya selalu dalam posisi seorang pembelajar. Kenapa? Di situ pintu rezekinya terbuka lebar ya. Pintu rezeki apa? Satunya adalah pintu rezeki ilmu. Karena bekal yang jelas itu untuk menuntun kita sampai peluang surga itu terbuka lebar sekali di depan mata ya. Ilmu itu sekalian. Di sini saya bukan sumber ilmu gitu ya. Malam ini saya cuma coba untuk berbagi, sharing dengan Bapak Ibu sekalian. Hanya seorang yang tinggal di sebuah pebukitan kok, gitu ya. Namanya Bukit Tinggi. Bertemu dengan Bapak Ibu ya. Ingin kebersamaan yang indah dengan Bapak Ibu, membahaskan perjalanan seperti apa kira-kira saya menuju titik yang hari ini. Bisa di HNI, dan HNI itu sendiri adalah ternyata akhirnya menjadi jalan juang saya, dan semoga insya Allah jalan juangnya Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya, tapi sebelum kita lanjutkan, berkenan untuk kita semua untuk menutup dulu speakernya ya, untuk memute di HP-nya supaya waktu kita ini bisa efektif. Dan benar-benar kita mendapatkan sesuatu ya setelah pertemuan kita yang sebentar ini. Mohon berkenan menutup dulu speakernya, memute-kannya Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Mari kita mulai. Kembali tadi sudah dibuka, tapi saya ingin kembali bersama-sama kita lafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, subhanallah ya. Pernahkah kira-kira, saya mau bertanya dulu kepada kita semua, pernahkah kira-kira Bapak Ibu membaca ya sebuah buku tentang kisah suksesnya seseorang gitu ya. Ketika Bapak Ibu baca, Bapak Ibu amati sebagaimana hal itu pernah terjadi pada diri saya Bapak Ibu sekalian.
Suatu saat saya membaca sebuah buku gitu ya, orang sukses di dunia. Jadi tingkat suksesnya itu dunia, Bapak Ibu sekalian. Dari yang saya baca itu Bapak Ibu sekalian, semakin saya baca, semakin saya pahami, semakin saya renungkan, dia ternyata semakin menggetarkan jiwa saya. Semakin membuat pikiran saya ini menjadi terganggu gitu Bapak Ibu sekalian. Kenapa jadi terganggu? Masya Allah, ternyata sekedar membaca saja, ketika saya membaca buku itu Bapak Ibu sekalian, ternyata dia memberikan efek pada diri saya. Efek pertamanya adalah terasa pikiran saya terganggu. Apa pola yang ditayangkan dia di buku itu sepertinya mempengaruhi saya. Memberikan dan memunculkan ide-ide bagi diri saya gitu ya. Dan kemudian pelan tapi pasti saya mencoba untuk berpikir berbeda. Gitu. Saat itu Bapak Ibu sekalian, saya di posisi sebagai orang yang menerima. Saat itu saya membaca, kemudian ada getaran yang berbeda pada diri saya. Saat itu sebenarnya saya sedang menerima dari orang yang sedang biografinya saat itu sedang saya baca. Gitu. Apa sebenarnya yang terjadi Bapak Ibu sekalian? Orang yang kisah biografi yang sedang saya baca itu, orang yang di dalam situ sebenarnya sedang memberi kepada saya Bapak Ibu sekalian. Dia sebenarnya sedang memberi kepada saya. Memberi apa? Memberi inspirasi. Saya jadi berpikir berbeda. Setelah saya baca biografinya, saya jadi berpikir berbeda. Ungkapan pertama yang saya ungkapkan, wah luar biasa sekali dia. Wow, luar biasa. Bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Dan wow, sukses besar di usia segitu. Saya pikir waktu saya membaca itu, antara umur saya dengan sukses yang orang sukses yang saya baca pada waktu itu tidak terlalu jauh berbeda. Dan ini lebih menggetarkan saya Bapak Ibu sekalian. Lebih hebat menggetarkan saya. Lama-lama saya mikir ke diri saya gitu ya. Seumur ini kalau dari umur saya ke dia itu dekat gitu ya. Seumur ini dia sudah sukses ini gitu ya. Sudah berefek besar seperti ini kepada orang lain. Kira-kira kalau saya bisa nggak seperti dia gitu ya. Jadi kalau saya sentuhkan Bapak sekali, ketika saya selesai membaca buku biografi itu Bapak sekalian, ternyata saya bergetar. Saya jadi terganggu pikiran saya. Yang ada dalam itu saya tidak tahu ya, bahwa saya sebenarnya terganggu kisah suksesnya. Cara berpikirnya terganggu. Perasaan itu terganggu gitu. Ada sekian persen muncul kecemburuan pada diri saya terhadap orang yang ada di dalam buku itu. Padahal yang pasti orang yang ada dalam buku itu pasti tidak tahu dong. Saya ngalamin hal itu. Bahkan dia tidak tahu saat itu saya membaca buku tentang dia. Dia tidak tahu saja Bapak Ibu sekalian, saya tergetar. Saya terganggu. Apa yang bisa saya simpulkan di situ Bapak Ibu sekalian? Ternyata orang-orang sukses itu memang sedekahnya banyak amat gitu ya. Dia nggak bicara ke saya. Dia barangkali cuma nulis biografinya, perjalanan suksesnya. Tapi gangguin pikiran saya. Gangguin perasaan saya. Nyentuh saya gitu. Menggetarkan jiwa saya. Itu mungkin dia tidak, barangkali sebagian orang yang punya cerita sukses itu mungkin tidak dia sendiri yang menuliskan cerita suksesnya dia. Barangkali yang nulisin orang lain gitu Bapak sekalian. Dan kemudian buku itu dibaca oleh orang lain. Contohnya seperti saya pada waktu itu. Apa sebenarnya terjadi Bapak sekalian? Ternyata kita sebenarnya tidak punya pilihan lain. Tidak punya pilihan lain. Kecuali menjadi orang yang sukses Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak, ada kerugian pada diri kita yaitu peluang sedekah kita itu menjadi sedikit. Peluang sedekah dari sisi apa? Subhanallah, saat saya membaca buku itu Bapak Ibu sekalian, orang yang di dalam buku itu kan nggak tahu tuh kalau saya sedang membaca biografi tentang dia, nggak tahu kan? Tapi sungguh dia telah memberi sejatinya kepada saya. Dia tidak tahu bahwa dia memberi saja, terjadi sebuah pemberian. Masya Allah, begitu dahsyatnya seseorang yang sukses itu Bapak Ibu sekalian. Maka kalau boleh saya sentuhkan, sebenarnya kita tidak punya pilihan lain
selain menuju kepada titik-titik sukses yang luar biasa. Jadi di Mukadimah ini saya ingin menyentuhkan kepada kita semuanya, beranikah kira-kira kita semua berazam, bertekad ya, bahwa satu di antara orang sukses di muka bumi ini, satu nama yang akan muncul menjadi orang sukses di muka bumi ini adalah nama saya. Sebut nama Bapak Ibu sekalian, berani tidak kira-kira Bapak Ibu mengatakan adalah Siti Khalifah begitu. Berani nggak Bapak Ibu menyebutkan nama Bapak Ibu? Kenapa harus berani? Saya pikir tidak mungkin tidak berani deh. Kalau Bapak Ibu sudah mengerti tentang yang saya katakan, seseorang yang sukses itu diamnya saja menginspirasi, apalagi bicaranya Bapak Ibu sekalian. Diamnya saja menginspirasi. Orang sukses masuk ke ruangan Bapak Ibu sekalian, orang di ruangan itu akan banyak bisikan, oh itu tuh yang dia tuh ngurusin umat, dia tuh banyak begini, dia begitu, dia berbagi kepada sama begitu. Yang dibicarakan tidak tahu tentang yang dibicarakan gitu ya. Yang dibicarakan tidak tahu tentang pembicaraan yang dilakukan di lingkungan. Tapi subhanallah apa yang terjadi? Sedekah sedang terjadi. Ada kecemburuan banyak hati tentang apa yang telah diperbuat dia, sekalipun dia tidak ekspos kepada sesama. Karena yang harum itu pasti tercium, yang busuk juga seperti itu. Kita ingin bergerak kepada titik-titik harumnya, harum di bumi sampai harumnya ke langit, Bapak Ibu sekalian. Maka saya ingin menyentuhkan kepada kita semua, semoga kita ada satu di antara orang-orang yang berani mengatakan bahwa satu di antara nama orang sukses berikutnya itu adalah nama saya. Tolong tulis nama Bapak Ibu dulu sebelum kita lanjutkan pembicaraan ini. Berani Bapak Ibu menuliskan nama Bapak Ibu? Tolong hargai nama Bapak Ibu. Itu dicari oleh orang tua kita dengan berdoa begitunya kepada penciptanya, kepada Robnya, supaya dia tepat memberikan nama itu kepada kita. Benar-benar hargai dan jadikan nama itu adalah nama-nama yang menjadi doa sukses besar kita selama kehidupan yang sebentar ini di alam fana. Maka katakan nama orang sukses, satu nama orang sukses itu adalah nama Bapak Ibu. Saya tunggu sebentar sebelum kita lanjut. Insya Allah, saya membaca banyak nama di sini. Saya berharap orang-orang yang menuliskan namanya ini dan sesi penulisan itu adalah sesi yang tidak mungkin Bapak Ibu lupakan dan itu adalah titik start kita untuk bicara pada malam hari ini. Titik start kita untuk kita memulai pembicaraan pada hari ini. Insya Allah Bapak Ibu sekalian adalah saya, Tuti Triana. Saya pikir kalau saya sebut sebuah nama Tuti Triana, barangkali di sebagian orang itu adalah nama biasa. Tapi tahukah Bapak Ibu sekalian, saya meletakkan nama saya, memberanikan diri meletakkan nama saya, dan meminta kepada Rob saya, Robnya Bapak Ibu juga, bahwa Tuti Triana itu adalah satu sosok yang ingin sekali mengurusi 5 benua. Ingin sekali mengurusi 5 benua. 5 benua. Kalau misalkan ada yang nguping dengan kata-kata saya, minta sama Allah, ya Allah, saya izinkan saya berinvestasi di 5 benua. Terus ketika mungkin doa saya yang tak sengaja terlafaz keluar, kemudian di samping saya mungkin ada seseorang yang mendengarkan, kemudian dia tertawa, barangkali Bapak Ibu sekalian sambil nahan geli di hatinya, geli-geli rasanya mau ketawa karena dia berpikir bahwa doa saya itu terlalu berlebihan gitu ya. Menurut Bapak Ibu, kira-kira saya akan mengurangi target doa saya atau tidak? Kira-kira saya akan mengurangi target besar passion di doa saya atau tidak? Menurut Bapak Ibu sekalian? Jawabannya adalah tidak. Karena bagi saya, Bapak Ibu sekalian, orang lain percaya, orang lain tak percaya, orang lain mendukung, orang lain tak mendukung. Bagi saya konsep dasarnya tak penting. Orang lain tak meyakini apa yang saya katakan, itu tak penting bagi saya. Karena yang paling penting bagi diri saya adalah saya adalah orang yang sangat yakin dengan apa yang saya katakan. Sangat yakin.
efeknya Bapak sekalian. Seperti apa ya efeknya ketika kita melafaz Bismillah, izinkan, ya Allah, walaupun saya itu sebuah pedesaan yang sederhana ini, tapi izinkan dan pilihlah satu di antara orang-orang yang engkau pilih sebagai, engkau catat sebagai orang-orang yang bisa dianugerahi dan kesamaan surga. Yang luar biasa di hati Umar, kepada Abu Bakar, bahkan kepada Bilal yang latar belakang padahal dasarnya cuma Buddha. Bagaimana budak dia mulianya juga bisa menjadi haknya insya Allah. Subhanallah sekalian. Luar biasa ini itu normal ya, karena Umar saja terhadap Abu Bakar cemburu. Gitu. Umar yang sudah dijamin masuk surga juga, Abu Bakar yang sudah dijamin masuk surga juga, si Umar tetap saja cemburu kepada Abu Bakar. Harusnya kalau udah sama-sama dijamin masuk surga nggak cemburuan lagi dong ya. Nah, Umar yang sudah dijamin masuk surga aja masih cemburu sama Abu Bakar, apalagi saya yang nggak ada jaminan masuk surga. Itu Bapak sekalian. Kecemburuan orang-orang yang mengurusi porsi besar, insya Allah akan menggiring kita kepada kekuatan besar. Allah akan berikan kepada kita sedikit pelan tapi pasti kapasitas besar, dan jadilah cara berpikir kita jadi memirip dengan orang-orang besar. Maka Masya Allah itu yang luar biasa Bapak Ibu saya rasakan. Kita awali dari dahsyatnya kekuatan doa kita. Kita merendah kepada Allah, tapi kita ingin berefek besar kepada umat Bapak Ibu sekalian. Dengan kekuatan Allah kepada kita. Saya boleh kata apa yang tidak mungkin. Semua mungkin ketika Allah sudah cukup tangan. Orang-orang yang hari ini live bersama saya, kira-kira kalau Allah tiba-tiba pilih satu di antara walinya itu adalah orang yang tinggal di rumah Bapak Ibu sekalian, dan ternyata Allah turunkan pilihannya kepada nama Bapak Ibu, kepada Bu Mela Nindya Wahyuni, misalkan gitu, kepada Bu Adrias Hasan gitu, walinya itu ditunjuk Bu Adrias Hasan yang hari ini sudah bersama saya di sini, bersama kita di sini. Kalau Allah sudah mau tunjuk, siapa juga yang bisa untuk menghalangi? Tapi pasti ada syarat loh. Pasti ada syarat bagaimana Allah bisa menunjuk itu. Yang ditunjuk pasti terlebih dahulu menjadi orang-orang yang memantaskan dirinya untuk ditunjuk. Pergerakan kita bersama HNI hari ini Bapak-Ibu sekalian, satu cara kita untuk memantaskan diri sebagai orang yang ditunjuk oleh Allah, dipilih oleh Allah, menjadi orang yang akhirnya kapasitasnya jadi besar Bapak-Ibu sekalian, dan satu hari nanti memang kita adalah satu di antara orang yang akan mencatatkan begitu banyak sejarah bahwa kebangkitan umat Islam ini satu di antara pejuangnya adalah kita yang insya Allah di antaranya yang live hari ini bersama saya malam hari ini. Subhanallah Bapak-Ibu sekalian, sungguh doa-doa itu didengarkan, dan yakin Bapak-Ibu sekalian doa itu didengarkan. Bahkan Allah itu tunggu-tunggu kita berdoa kok. Kita hanya perlu keyakinan yang sangat kuat bahwa doa itu pasti didengarkan. Oke, Allah janji kan? Apa kata Allah? Mintalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Mintalah kepadaku, maka akan kukabulkan. Tuh, apa syaratnya dikabulkan? Penuhi syarat-syaratnya, insya Allah pasti dikabulkan. Penuhi syarat-syaratnya, pasti dikabulkan. Itu saja. Kalau belum dikabulkan, kayaknya syaratnya belum ada tuh, belum cukup tuh, belum lengkap tuh, belum sempurna tuh. Tinggal penuhi syarat-syaratnya saja. Karena Allah udah itu. Minta kepadaku, akan kukabulkan. Pertanyaannya, apa keyakinan kita semuanya? Kabulkan doa. Subhanallah, dalam sebuah perjalanan saya pernah berjalan dengan teman-teman. Jadi ada teman-teman ya perjalanan safar lah. Saya katakan dalam perjalanan itu kepada teman-teman tentang keyakinan saya bahwa
Allah itu pasti kok mengabulkan doa kita semua. Katakan saya begitu. Dan saya berkata dengan begitu yakin. Tapi teman saya sebelah mengatakan, nggak mungkin lah Allah kabulkan doa kita semua. Loh, kenapa nggak mungkin? Kata saya begitu. Ya nggak mungkin. Yang satu minta hujan, yang satu minta panas. Masa kejadiannya sama? Kata teman yang sebelah. Apa kata saya? Ada loh, ada kejadian hujan, iya. Panas juga iya. Bingung juga tuh temennya. Tapi bagaimana kalau misalkan yang satu kepengennya hujan lebat, yang satu panas kuat, kan nggak mungkin di satu waktu yang sama. Apa kata saya? Pasti dikabulkan juga. Loh gimana caranya? Iya, yang satu minta hujan lebat, dikabulkan Allah hujan lebat. Yang satu minta hujan, minta panas terik begitu ya. Nah, Allah kabulkannya setelah hujan lebat, kemudian diturunkan panas terik. Mungkin waktunya berbeda, tapi tetap dikabulkan di waktu yang lain. Tetap dikabulkan kan? Atau kalau misalkan Bapak Ibu minta sebuah mobil, minta apa sih? Mobil Bapak Ibu pernah minta mobil apa? Bapak Ibu sudah pernah minta mobil belum? Terus mereknya apa? Katakan Bapak Ibu kepengennya minta mobil Pajero, katakan gitu ya. Mintanya Pajero tahun sekian. Nyari-nyari, nggak ada berdapat. Atau Innova kali-kali. Atau Pajero, Innova apa sih? Yang keluar Mitsubishi apa siapa Pajero ya. Terus nggak dapat dapat. Keyakinan Bapak Ibu ada nggak? Bapak Ibu akan dikasih Pajero. Kalau nggak ada, Fortuner boleh. Fortuner juga boleh Bu Yesi ya. Oke, Fortuner. Tapi nggak dapat. Wih, Masya Allah. Alphard. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Masya Allah. Oke. Yakin nggak dapat Alphard gitu ya? Keyakinan kita sebesar apa untuk dapat Alphard atau Pajero Sport gitu ya? Bapak Ibu sekalian, kalau saya minta sesuatu, yang saya pikirkan seperti ini, yang saya pikirkan. Ketika perjalanan Eropa saya bersama teman-teman ya, saya melihat di sana itu Allah servis hamba-hambanya yang ada di sana itu, manusia-manusia di sana begitu ya, di belahan benua sana itu dengan fasilitas yang luar biasa Bapak Ibu sekalian. Mobilnya itu mewah-mewah, rumahnya begitu megah begitu ya. Padahal di sana itu tidak mempersaksikan pada umumnya la ilaha illallah. Tidak melafazkan la ilaha illallah. Tapi Allah servis kok. Allah kasih mereka. Lalu kalau saya bertanya waktu itu, sehingga di Paris waktu itu ya, saya melihat di depan mata saya sendiri, di depan menara Eiffel itu, saya melihat di depan mata saya sendiri begitu banyak maksiatan Bapak Ibu sekalian. Dan saya tidak nyaman sebenarnya melihatnya gitu ya. Nggak nyaman melihatnya, terus apa yang saya pikirkan? Kalau saya lihat penampilan mereka itu begitu mewah gitu ya. Satu badan itu kalau saya perkirakan dalam rupiahnya ya sekitar satu badan itu sekitar 10 juta rupiah. Karena saya ke sana kan kalau ke Eropa selalu musim salju ya, musim dingin. Itu 10 juta rupiah lah kalau kita bandingkan dengan rupiah kita. Allah servis dengan servis terbaik, padahal mereka itu tidak melafazkan la ilaha illallah. Maka saya berpikir seperti ini. Kita yang mempersaksikan Allah lah Rabb kita, dan kita meyakini sekali bahwa Allah lah yang menservis alam semesta. Keyakinan kita adalah seharusnya kitalah yang dikasih lebih dibandingkan mereka. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Lah kita sudah meyakini adanya Allah. Allah yang servis kita, Allah yang memiliki segalanya dan memberikan segala sesuatu kepada kita. Maka seharusnya Allah servis kita, bukan ngasih servis kepada mereka. Servis Allah yang terbaik itu mestinya ke kita, bukan kepada mereka. Apakah kira-kira Bapak Ibu setuju? Setuju Bapak Ibu sekalian? Ternyata nggak begitu Bapak Ibu sekalian. Ternyata nggak kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Itu perbedaan antara sifat Allah pengasih dan penyayang. Perbedaan antara sifat pengasih dan penyayang. Semua bisa dikasih sama Allah. Walaupun tak semua disayang. Kita muslim insya Allah disayang. Dikasih. Belum tentu dikasih. Pertanyaannya adalah, siapa yang dikasih? Yang dikasih memantaskan dirinya untuk mendapatkan. Perjuangan kita bersama HNI, memantaskan diri kita dikabih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah penting perjuangan. Maka di judul kita hari ini adalah kekuatan doa.
dan perjuangan. Maka disinilah perjuangan. Ketika perjuangan yang kita lakukan itu terus dipantau kan sama Allah perjuangan itu. Allah Maha menyaksikan dari atas kan. Allah menyaksikan pergerakan kita kan. Nah, ketika perjuangan itu sudah mencapai titik-titik yang Allah perkira apa ya? Allah pandang sebagai yang lebih Ibu ambasador jangan dapat insya Allah. Ambasador seperti saya ambasador presiden dapat. Masya Allah. Dapat. Mau. Ikhtiar kita merapat kepada mentor, kemudian patuh kepada arahan mentor, kemudian menduplikasi kerja mentor, ya itu satu ikhtiar akan sangat menghemat tenaga Bapak Ibu. Tidak sekedar itu, juga akan sangat menghemat waktu sukses Bapak Ibu, mempercepat dan sukses Bapak kalian, Masya Allah, subhanallah. Nah, kenapa mentor itu telah terlebih dahulu? Kita nyusul Bapak kalian. Jadi, dulu dia udah tahu, onak durinya udah tahu. Ketika merapat ke mentor, kita udah tahu bocoran-bocoran. Kayak gini lambat, kayak gini cepat. Tinggal kita ikuti yang mana yang cepat. Jadi logikanya ketika kita dekat dengan mentor, sukses kita insya Allah akan lebih cepat. Di situ perjuangan akan menjadi sangat efektif Bapak Ibu sekalian. Tapi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jangan terlalu lama-lama ketergantungan dengan mentor. Maka jadilah Bapak Ibu orang-orang yang segera Masya Allah, orang-orang yang mandiri ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kalau dia harus menunggu kapan ada waktu mentornya, saya yakin itu mentornya akan lebih, ya akan kesulitan ya. Dia juga punya mitra yang lain, tidak hanya kita. Jadi saya menyarankan kepada Bapak Ibu sekalian, merapat ke mentor itu di kondisi tertentu saja. Ketika Bapak Ibu memang merasa butuh gitu ya. Tetapi Bapak Ibu tidak boleh ketergantungan terlalu lama kepada mentor. Kita dikaruniakan Allah kecerdasan kok Bapak Ibu sekalian. Kita juga bisa berinovasi gitu ya, bisa menciptakan kreativitas sendiri. Di situ kita tidak harus selalu bersama mentor dan ketergantungan kepada mentor. Tapi dengan kata konsepnya kita tidak bisa juga, tidak bisa 100% tidak bersama mentor. Jadi membersamakan diri dengan mentor itu luar biasa. Tapi bukan dalam artian kita adalah orang-orang yang sangat bergantung kepada mentor. Terus apa dong yang mempercepat perjalanan sukses kita dalam perjuangan menuju titik-titik sukses kita? Satunya adalah di karakter mampu. Di karakter mampu itu yang saya ingin sorot di sini adalah mandiri. Mampu, yang pertama, mau, benar-benar mau sukses. Benar-benar mau sukses. Orang yang benar-benar mau sukses sama orang yang kurang mau sukses, kurang sukses itu beda. Energinya beda, matanya aja beda. Cara ngomongnya beda. Beda semua Bapak Ibu. Gelung jiwa beda. Jalannya, respon kepada rangsangan-rangsangan menuju beda. Orang yang benar-benar mau sukses itu, sedikit saja dibakar, dia langsung membara. Gitu. Kira-kira apakah Bapak Ibu orangnya? Apakah kira-kira Bapak Ibu orangnya? Sedikit saja disentuhkan, sedikit saja dipompa semangatnya. Dia langsung berkobar-kobar. Wah, gitu ya. Cepet dan nggak lama-lama. Benar-benar mau. Jadi ada ciri-ciri orang yang benar-benar mau itu Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu, di awal Bapak Ibu bertemu dengan seseorang, itu Bapak Ibu bisa merasakannya. Ini orangnya benar-benar mau sukses, ini agak-agak gimana, ini agak lemah, ini sangat lemah, ini kayaknya ogah-ogahan. Bapak Ibu bisa merasakan di awal. Di mana Bapak Ibu tahu? Di gerakan tubuhnya, di pancaran matanya, di cara bertanyanya, dan terlihat antusias setelah itu. Dia akan cari informasi informasinya. Yang kedua, Antusias. Antusias.
Suaranya hilang, Mi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sambung kembali. Oke, yang kedua, antusias. Apa ciri-ciri dari bisakah didengar suara saya, Bapak Ibu? Tadi sepertinya ada. Bisa, Mi. Baik, kita sambung kembali, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, antusias. Seperti apa sih orang yang antusias? Orang antusias, Bapak Ibu sekalian, itu dari kecepatan dia bergerak. Kelihatan dari kecepatan, dia merespon. Kelihatan dari kecepatan, dia memutuskan. Dia benar-benar berhitung dengan waktu. Antusias. Kesibukannya dari membiarkan molor waktu, Ibu sekalian, dalam titik suksesnya itu dia terus belajar. Kendala-kendala jadikannya sebagai pembelajaran, sebagai pemicu cara berpikir yang lebih cerdas. Karena begitu ketemu kendala, otaknya kan bekerja keras tuh Bapak Ibu sekalian ya. Otaknya akan bekerja keras untuk mencari banyak solusi. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu Bapak sekalian. Gitu, Pak. Itu kan yang di ini Bapak Ibu sekalian. Ini udah broken. Broken gitu. Itu lagi itu. Bapak Ibu adalah orang yang untuk segera mandiri, maka itu akan sangat luar biasa. Perjalanan sukses Bapak Ibu. Oke, itu akan mempercepat perjalanan sukses Bapak Ibu. Saya contohkan diri saya. Antara saya dengan Ustadz Muslim Muhammad Yatim sebagai mentor saya langsung begitu ya. Itu ada jarak Bapak Ibu, jarak tempat. Kalau hari ini barangkali jarak tempat sudah tidak ada masalah. Contohnya kita ketemuan nih malam ini, alhamdulillah. Tapi kalau dulu Masya Allah, itu terlalu sulit. Dulu tidak ada WhatsApp ya. Ada HP, belum terlalu banyak juga waktu itu. Jadi awal-awal zaman kita berjuang di perjalanan menuju HNI kita ini. Oke. Apa yang saya putuskan untuk percepatan sukses Bapak Ibu bersama suami almarhum Ustadz Sumarno gitu waktu itu. Kalau saya menunggu arahan dari Ustadz Muslim dan menunggu beliau mengurus saya gitu ya, memfokuskan diri kepada saya, itu pasti akan memperlambat sukses saya. Dan saya yakin sekali Bapak sekalian. Kenapa? Karena kami sangat jarang ketemu. Beliau sering di Jakarta atau sering di Padang gitu. Nah, kalau saya tidak kejar target Bapak Ibu sekalian mau menjadi orang mandiri, itu kapan sukses saya? Maka waktu saya memanfaatkan potensi seperti apapun yang saya bisa. Bapak Ibu tahu, semua orang ketika mulai pasti merasakan batasan. Begitupun saya. Dan saat ketika saya menemukan keterbatasan itu, Bapak Ibu sekalian, saya perlu untuk menguatkan skill gitu ya. Akhirnya saya asah diri saya, kalau di perjalanan bisnis itu bahasanya mengasah gergaji. Mengasah gergaji. Jadi saya mengasah skill bicara saya yang saya pertamanya pendiam gitu ya. Sedikit ngomong, kalau ketemu orang itu ya paling senyum. Saya mulai sedikit demi sedikit memaksakan diri saya untuk berubah. Di situ ada kata-kata memaksakan diri Bapak sekalian. Betul. Orang-orang yang ingin segera mempercepat suksesnya, memang terkadang harus memaksakan dirinya. Walaupun sebenarnya itu pola yang tidak biasa dipakainya Bapak sekalian. Katakan Bapak Ibu hari ini adalah sosok yang pendiam. Tapi Bapak Ibu kepengen sukses. Dan Bapak Ibu merasakan diamnya Bapak Ibu merugikan gitu ya. Tidak berlaku di situ diam itu emas. Seringkali Bapak Ibu merasa keterbatasan. Kalau kita pendiam, kita harus menerangkan. Seperti kesan terasa, kita agak lambat menjelaskan, terputus-putus. Kenapa? Kita tidak cukup supel untuk menceritakan sesuatu gitu.
Di situ keterbatasan kita Bapak Ibu sekalian. Saya yakin di antara kita mungkin pernah mengalami hal ini. Maka temunya keterbatasan itu otak kita akan berpikir keterbatasan ini harus saya terobos gitu. Saya ingin katakan pada Bapak Ibu sekalian, ada kalanya kita harus nekat. Dan saya adalah orang yang sangat nekat. Saya dan suami adalah orang-orang yang nekat. Saya nggak mikir nanti hasilnya seperti apa. Yang penting saya maju. Nggak mikir nanti seperti apa penerimaan orang. Nggak mikir saya. Yang penting saya maju. Saya persiapkan sebaik-baiknya segala sesuatu, kemudian saya maju. Masalah apa yang terjadi di dalam proses saya maju, saya di depan, nggak saya pikir Bapak sekalian. Dan apa yang terjadi Bapak sekalian? Sering ketika saya ngisi, saya nggak tahu yang saya isi itu jelas apa enggak. Jelas apa enggak ke sayanya atau ke orang lain gitu. Tapi ada yang dahsyat dari pertemuan itu Bapak sekalian. Ternyata ketika selesai saya ngisi gitu ya, saya merapat ke seseorang, saya nanya, apakah yang saya terangkan itu bisa dipahami? Apa Pak jawaban mereka Bapak Ibu? Ya sedikit-sedikit sih paham, mencoba memahami, pokoknya saya berusaha memahami. Bapak Ibu tahu maksudnya? Ternyata yang saya terangkan itu, yang sudah berjibaku saya jelaskan, saya isikan itu tidak begitu maksimal terserap. Cuman anehnya kejadian pada waktu itu ya Bapak Ibu sekalian, ketika ditutup acara, ketika saya meng-closing, meminta mereka mendaftarkan diri, mereka tetap daftar. Kalau saya bawa produk, mereka tetap beli. Ternyata apa yang terjadi? Ngerti nggak ngerti? Ada yang daftar juga, ada yang beli. Produknya kejual juga. Apa yang saya mikir-mikir? Aduh, gimana kalau orang nggak paham? Gak usah mikir Bapak Ibu. Maju aja, nekat aja. Paham nggak paham, yang penting ada yang daftar. Belakangan kita bantu dipahamkan lagi gitu ya. Susulan aja ke pahaman lebih lanjut gitu ya. Yang penting maju aja. Berani nggak Bapak Ibu seperti itu? Yang penting maju aja. Maju sekali kayaknya banyak kegagalan, banyak kesalahan. Tenang aja, namanya juga baru mulai. Kalau Bapak Ibu ketemu kegagalan, terasa gagal, terasa tidak mantap di maju sekali. Solusinya adalah maju lagi. Udah 2 kali. Rasanya kok gitu ya? Kok saya nampilin gitu sih? Kok nggak jelas sih? Rasa nggak jelas. Maka Bapak Ibu berkeluh kesah. Gimana tuh? Kok nggak jelas? Gimana solusinya nih? Udah 2 kali nampil, nggak jelas. Maka solusinya adalah maju lagi. Udah yang ketiga tetap nggak jelas. Maka solusinya yang keluarnya adalah maju lagi. Terus pertanyaan, sampai kapan maju? Nggak tahu sampai kapan. Saya aja sampai hari ini tetap terus maju. Emang Ibu ambasador saya mundur gitu? Enggak, saya terus maju. Saya jadi ambasador terus maju. Gimana dengan Bapak ya? Kira-kira Bapak Ibu akan terus maju atau tidak? Saya tunggu jawabannya dulu sebelum kita lanjut. Di penyempurnaan perjuangan Bapak Ibu akan terus lanjut ya. Saya nunggu jawaban. Ya, Pak Ustadz Nurdin, Bu Ermianti, maju terus. Wajib, Bu. Nggak boleh mundur. Sekali maju, tetap maju. Ketika kita sudah tahu luar biasa HNI kita. Betul. Bu Sri Dewi dari Cilacap, maju terus. Subhanallah. Ayo. Pak Syahrul, maju terus. Emang harus maju. Bu Tuti Alawiyah, Masya Allah. Bu Darmiati. Bu Winda, Kakak Winda. Pak David, maju terus. Bener. Ibu Hasnidar. Bu Dewi Setiawati. Saya doakan ya yang mengatakan maju terus ini. Tidak lama lah, tidak terlalu lama di posisi saya. Ya insya Allah. Sebagai seorang ambasador satu hari nanti insya Allah. Bu Yesi Aspalinda, Masya Allah. Maju terus. Kita sepakat ya. Maju terus. Setelah kita berdoa, kemudian kita atur strategi, kemudian kita maju melaksanakan strategi terus, meneruskan. Iya Bu Yayu Sukoco ya, maju terus ya, Masya Allah. Baik, saya sambung kembali Bapak Ibu sekalian. Saya sudah baca Bapak Ibu yang sudah memberikan jawaban gitu ya, dengan tantangan saya ini ya, dengan tantangan saya ini. Saya berharap kita ketemu di ruangan satu ruangan inaugurasi LED ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin ketemu Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hari ini tadi menjawab maju, tolong jangan diperlambat. Saya ingin ketemu Ibu di ruang inaugurasi LED insya Allah. Oke. Apa tadi? Setelah kita berdoa kepada Allah,
dan kita sempurnakan strategi-strategi, kita tulis-tulis begitu ya. Apa sih yang harus saya lakukan gitu ya. Nah, dengan sesuai dengan target kita, kemudian kita sempurnakan perjuangan kita. Lebih banyak saya membaca bahwa orang-orang sukses itu pada umumnya di tahap awal modal mereka cuma satu, Bapak Ibu, yaitu nekat. Nekat aja. Berarti ada yang khas pada diri mereka, yaitu keberanian. Ada yang khas dan khusus pada diri mereka, yaitu keberanian, Bapak Ibu sekalian. Nah, ternyata saya menemukan orang-orang sukses itu nggak ada yang menakut. Nanti takut ditolak, aduh, takut ditertawakan, takut dihina. Enggak. Saya ketemunya orang-orang sukses itu modalnya paling dominan berani aja. Kalau nanti muncul masalah, nanti dipikirin. Dan dia nggak suka menciptakan hantu-hantu di awal. Bapak Ibu paham maksud saya hantu-hantu? Nanti kalau diginiin orang bagaimana? Nanti kalau ditolak, nanti kalau begitu kan, itu hantu-hantu. Hantu-hantu yang kita ciptakan sendiri. Dan hantu itu belum tentu datang kok. Di perjalanan nekat kita itu. Belum tentu datang kok. Saya mulai bertanya pada Bapak Ibu sekalian, siapa yang suka menciptakan hantu-hantu itu di sini? Mudah-mudahan nggak ada ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Masa? Betul. Nggak mungkin lah ya. Kita yang sudah menetapkan target sukses, terus penghalang-penghalangnya kita pula yang menghadirkan. Masya Allah, wal asr, demi masa. Ketika kita menetapkan sukses, itu kita udah ngabisin waktu, tuh Bapak Ibu sekalian. Terus kita ciptakan hantu-hantu. Udah ngabisin waktu untuk target sukses. Kita ciptakan sendiri ketakutan-ketakutan yang belum tentu terjadi. Waktu terus berlalu, Bapak Ibu sekalian. Jadilah kita orang-orang yang merugi. Kena kita di surat itu. Kena kita di ayat itu. Masya Allah, semua memakan waktu loh. Merancang memakan waktu, berjuang memakan waktu. Karena memakan waktu, dan itu pasti ditanya nanti, usia itu kemana digunakan. Maka kita tidak punya pilihan Bapak Ibu. Kecuali waktu yang kita pakai, mesti menghasilkan sesuatu yang bernilai ibadah di sisi Allah. Mesti. Dan itu adalah bukan hasil. Bukan hasil saja. Jadi pada hari ini barangkali Bapak Ibu lihat sukses, semua mereka pada tahap awal cuma punya modal keberanian. Contoh yang lain sebuah keberanian. Sebuah keberanian. Wow, subhanallah. Keberanian itu ternyata melahirkan genjotan adrenalin, Bapak Ibu sekalian. Adrenalin jadi luar biasa, naik tuh. Hormon-hormon nilai-nilai perjuangan naik tuh. Masya Allah, suka nabrak-nabrak aja tuh. Orang kalau udah berani tuh Bapak Ibu, cara berpikirnya itu dibuatnya simple. Namanya juga udah berani. Entarlah kita pikirin, nanti aja. Belum tentu terjadi, entar kita pikirin. Kalau ketemu masalah baru kita selesaikan. Kayak gitu. Dan Bapak Ibu tahu, di keberanian itu banyak keajaiban. Di keberanian itu banyak keajaiban. Apakah Bapak Ibu satu di antara orang yang sudah menikmati keajaiban itu dititipkan Allah begitu? Tahukah Bapak Ibu sekalian? Subhanallah, saya dulu seorang ASN ya. Bapak Ibu kebayang saya seorang guru sertifikasi, guru SMA, guru kimia sertifikasi. Jam kerja saya dari jam 7 sampai jam 4 sore. Nyampe di rumah jam 5 gitu ya. Seorang guru sertifikasi. Dan itu pun saya harus bawa tugas-tugas anak ke rumah gitu. Ada ujian yang harus saya periksa. Berapa jam saya kerja di HNI, yang benar-benar di HNI. Oh jangan dipikir Bapak Ibu sekalian. Tidak ada gunanya dipikir. Saya tidak mikir malah. Yang saya lakukan adalah, saya tidak banyak memikirkan tentang bagaimana saya bisa porsikan waktu saya maksimal di HNI. Tidak saya pikir. Yang saya lakukan adalah saya nikmati. Ternyata yang terjadi adalah, sejak bangun pagi, baca doa gitu ya, bersiap berwudu, ternyata saya sudah meng-HNI, Bapak Ibu sekalian. Meng-HNI-nya seperti apa? Begitu bangun pagi, saya sudah memutuskan, saya akan menjadi seorang leader. Saya akan menjadi seorang pemimpin. Dan saya sudah instalkan berulang bahwa saya ingin mimpin 5 benua. Saya ingin mimpin 5 benua. Kalau saya katakan begini kepada Bapak Ibu restui saya apa enggak? Bapak Ibu percaya apa enggak? Terus Bapak Ibu senang apa enggak dengar kata-kata saya begini? Tahukah Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu katakan senang, Bapak Ibu mengatakan doa restu, Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu mendoakan, apapun yang Bapak Ibu katakan.
saya ingin katakan kepada Bapak Ibu sekalian, instalan itu tak akan saya cabut lagi. Tidak akan saya cabut lagi. Tahukah Bapak Ibu sekalian yang saya rasakan? Ketika instalan itu sudah saya masukkan ke dalam alam pikiran saya, cara berpikir saya benar-benar berubah, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu orang nanya ke saya, berapa anaknya? Dulu cepat saya jawab, oh alhamdulillah anak saya 4. Di mana anak sekolah? Anak pertama di situ, anak kedua di situ, anak ketiga di situ, anak keempat di situ. Tahukah Bapak Ibu, saya nggak pernah salah mengatakan di mana anak saya sekolah. Dan luar biasanya, luar biasa ya, saya bahkan tak pernah salah nyebutin nama anak saya. Menurut Bapak Ibu itu luar biasa nggak tuh? Ya biasa. Kan Bapak Ibu juga nggak pernah salah nyebutin nama anak Bapak Ibu kan? Nggak pernah salah nyebutin namanya. Nggak pernah salah nyebutin di mana sekolahnya. Betul apa betul? Betul apa betul? Sama dengan saya. Jadi lama-lama kepikiran, kok saya kenceng amat jawab. Anak pertama di situ sekolah, anak kedua di situ, anak ketiga di situ, anak keempat di situ. Cepet kenceng. Dan tidak salah. Lama-lama saya mikir ya wajar tidak salah. Karena anak saya cuma 4. Cuma 4 apa susahnya ngafal. Coba kalau anak saya itu 40. Coba kalau anak saya 400. Kalau 4.000, mungkinkah saya punya anak 4.000? Saya terkejut. Saya mikir, gimana kalau saya nginstal, saya punya anak 40. Ternyata ketika keberanian menginstalkan punya anak 40, saya masukkan ke dalam alam pikiran saya ini, Bapak sekalian. Wah, terjadi perubahan lagi, Bapak sekalian. Saya mulai berpikir anak tetangga itu anak saya. Saya mulai berpikir anak-anak yang sekian jauh dari rumah saya itu adalah anak saya. Bahkan ketika di pasar, ketemu anak-anak muslim masuk saya mulai berpikir itu adalah anak saya juga. Bahkan ketika saya bertemu dengan Bapak Ibu yang dalam ruangan, sekarang saya berpikir anaknya Bapak Ibu yang live bersama saya hari ini, itu adalah anak saya juga. Tolong ya, jangan kasih makanan minuman sembarangan kepada anak-anak saya ya Bapak Ibu yang live hari ini. Kok saya bisa bilang gitu? Lah ya, anak Bapak Ibu kan anak saya. Ternyata cara berpikir saya berubah. Ketika saya dinas, saya berpikir sekantor itu, anak teman-teman sekantor itu, anak saya juga. Apa yang terjadi? Maka mulailah saya menjaga anak-anak semua, anak-anak teman-teman di kantor itu dengan sebaik-baiknya. Ngingatin susunya susu apa, ngingatin extra foodnya, ngingatin apa yang saya harus ingatkan. Kenapa? Karena saya merasa itu anak saya. Bisa dipahami maksud saya? Terasa panggilan jiwa. Saya harus jaga mereka juga. Tidak harus jaga, tidak membatasi diri saya, cuma menjaga anak saya. Karena anak saya banyak. Anak yang di kantor anak saya juga, anak teman-teman saya juga, anak saya juga. Anak-anak Bapak Ibu yang ada di room ini, yang di live ini, di Zoom ini hari ini, anak saya juga. Jadi tolong titip anak-anak saya ya, jadikan mereka luar biasa ya. Dan luar biasanya adalah akan lebih mudah meluar biasakan mereka ketika orang tuanya juga luar biasa. Anak akan lebih mudah menduplikasi menjadi orang luar biasa ketika orang tuanya yang lihat di depan matanya melihatkan tampilan-tampilan asli luar biasa gerakannya. Maka Bapak Ibu sekalian memutuskan menjadi seorang leader HNI, itu insya Allah adalah pilihan yang sangat tepat Bapak Ibu sekalian. Karena anak kita itu benar-benar melihat di depan matanya, ibu ayahnya seorang pejuang. Akan lebih mudah menduplikasikan nilai perjuangan pada dia. Pilihlah menjadi seorang pejuang dibandingkan diperjuangkan. Pilihlah menjadi seorang pejuang dibandingkan menjadi orang yang diperjuangkan. Ada makna yang terlalu jauh berbeda di situ Bapak Ibu sekalian. Yang satu tangan di atas, yang satu tangan di bawah. Sungguh tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Kita ingin tutup hidup kita menjadi orang-orang yang tangannya selalu berada di atas. Jika nanti Bapak Ibu menjadi orang yang mau tidak mau jadi tangan di bawah, karena memang masih ada yang tangannya bisa di atas. Di atas Bapak Ibu, mari sama-sama kita lebih kuat berjuang. Bahwa kita akan menjadi orang yang semakin ke atas, dan semakin ke atas. Nilai perjuangan yang harus terus kita instalkan pada diri kita. Dan tidak boleh ada yang
Deal Bapak Ibu sekalian. Nah, bagaimana cara menjaga nilai perjuangan ini? Satu cara yang sangat produktif dan efektif, merapat kepada orang-orang yang positif, supaya kita punya karakter mampu berikutnya, yaitu positif. Mau, antusias, positif. Supaya kita punya karakter berikutnya, yaitu positif. Merapat kepada orang-orang yang positif. Merapat kepada orang yang bersemangat. Dan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu adalah kategori orang yang mudah dipengaruhi, gampang berkeluh kesah, masih gampang berkeluh kesah barangkali belum kokoh-kokoh amat dalam perjuangan, maka Bapak Ibu kurangi beban. Gimana cara mengurangi beban? Merapat kepada orang yang perjuangannya kuat dan kurangi bersama orang-orang yang berkeluh kesah. Kalau Bapak Ibu belum merasakan belum kuat, terlalu kuat untuk mempertahankan semangat juang Bapak Ibu sekalian, maka tindakan yang Bapak Ibu harus lakukan, merapat kepada orang yang kuat nilai perjuangannya, dan kurangi beban Bapak Ibu dengan mengurangi kebersamaan Bapak Ibu dengan orang-orang yang negatif. Orang yang berkeluh kesah, sedikit ngeluh, sedikit ngeles, sedikit pola-pola ngeyel, bandel, dibilangin juga susah gitu ya. Dibilangin susah, diarahin susah. Kemudian kerjanya cuma berkeluh kesah. Itu porsi dengan orang itu dikurangi dulu. Kalau Bapak Ibu menyadari bahwa Bapak Ibu masih terkategori orang-orang yang masih mudah turun naiknya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup kuat untuk bertahan, nah silakan Bapak Ibu bebas bergaul dengan siapa saja. Supaya kita masuk pada kemampuan yang berikutnya di karakter mampu, yaitu positif. Positif. Nilai perjuangan yang harus kita kuatkan Bapak Ibu sekalian. Nah, Masya Allah. Semakin Bapak Ibu kuatkan perjuangan Bapak Ibu sekalian, saya yakin Bapak Ibu akan merasa semakin sempit waktu. Semakin kita efektifkan, semakin kita padatkan jadwal di nilai perjuangan kita. Bapak Ibu yakin sekali akan semakin merasa kesempitan di waktu. Seakan waktu itu sangat sedikit, perputaran waktu terlalu cepat Bapak Ibu sekalian. Karena sebenarnya sejatinya memang begitu kok. Karena sebenarnya aslinya umur kita ini sebentar kok. Beneran sebentar, Masya Allah. Yang saya tuh takut ketika kita tidak memulai pekerjaan kita startnya dari ujung, kita tidak memulai start kita dari ujung. Apa itu dari ujung? Kita tidak memulai start kerja kita dari target. Jadi kalau kita tidak memulai start kita dari target, kapan saya ED? Kalau Bapak Ibu tidak pernah menuliskan kapan Bapak Ibu ED, maka Bapak Ibu akan menempuh perjalanan yang begitu santai. Santai banget. Tidak pernah Bapak Ibu tulis, kapan saya jadi kolek? Tidak pernah Bapak Ibu tulis, maka kerja otak Bapak Ibu tidak akan menggiring semua hormon Bapak Ibu itu untuk bergerak menuju kolek. Bergerak dari dulu strategi dan baru temu jalannya. Karena itu penting Bapak Ibu sekalian. Subhanallah, pengalaman saya, ketika kita menetapkan target, apa bedanya dengan tidak ditetapkan sebuah target? Kita tetapkan sebuah target saja belum tentu tercapai. Apalagi kita tidak buat target. Dan terus apa gunanya kita ngatur strategi? Strategi akan membuat kita bekerja lebih efektif dan lebih produktif. Apa strategi yang paling hebat yang harus kita kuatkan pada hari ini? Strategi bekerja dengan tim. Jadi aturlah sebaik mungkin bagaimana strategi Bapak Ibu supaya Bapak Ibu segera mendapatkan tim yang sehati dengan baik. Kecintaannya sama, kasih sayang sama, passionnya sama, cita-citanya sama, semuanya sudah sama. Kecemburuannya kepada orang yang sudah bisa lebih baik daripada dia juga sudah sama, maka jalin kebersamaan bersama dia. Itu harus menjadi sebuah sesuatu kepentingannya harus sudah menjadi kelengkapan dalam bekerja Bapak Ibu sekalian. Itu nilai perjuangan. Selanjutnya, di perjuangan itu lakukan dengan baik Bapak Ibu sekalian. Jadilah seorang yang sangat tekun ya. Jadilah seorang yang terus memperbaiki segala sesuatu yang masih terasa kurang Bapak Ibu. Disitulah pentingnya kita menjadi seorang pembelajar. Saya mengamati bahwa ketika kita memutuskan menjadi seorang pelajar, jiwa-jiwa tawadhu'nya akan muncul. Penguasa dunia, penguasa uang dunia. Dia seorang bukan muslim, saya suka membaca diri dan pola tingkah lakunya Bill Gates ya. Bill Gates itu ketika ketemu dengan orang baru, katanya, saya ketemu dengan orang yang baru, saya akan segera
langsung memotongkan baju pas. Ini apa Bapak sekalian? Dia langsung memposisikan dirinya sebagai seseorang yang siap diisi. Dia langsung berumah. Dia kayak aja mau senyum di tengahnya. Kita terkaya CRT aja enggak. Mampu mengelas bersama belajar sekalian. Saya mengenal orang-orang yang ketika itu berbeda ya. Orang yang belajar tidak berinvestasi jiwa bukan jiwa tahu, jiwa rendah hati. Pintu. Saya ingin mengingatkan Bapak Ibu bersama HNI, bagaimana dulu ketika Bapak Ibu disapa oleh mentor Bapak Ibu sekalian? Apakah Bapak Ibu termasuk orang yang langsung positif atau berbelit-belit dulu? Ih, ini wajah-wajah mau merekrut gitu ya. Ini wajah-wajah kopi 7 lemon udah datang ke saya ini. Ini kayak mau merekrut saya ini. Ini apa? Kira-kira dulu Bapak Ibu nuansanya positif atau negatif waktu disapa sama mentor? Apa belit-belit dulu gitu? Ini acara apakah? Apaan? Ada infokus, ada produk begitu ya. Bapak Ibu gimana sih gaya Bapak Ibu pertama masuk ke dalam ruangan yang disiapkan oleh mentor Bapak Ibu? Ada pertama sekali Bapak Ibu diperkenalkan dengan HNI. Masuk ke dalam ruangan gitu kan? Gimana sih bentuknya? Saya coba bayangkan dulu ya. Bapak Ibu masuk ke ruangan, karena Bapak Ibu nggak ngerti HNI sama sekali pada waktu itu, terus duduknya di mana? Di belakang kan? Terus duduknya lirik-lirik ke pintu keluar kan? Iya kan? Seperti masuk hutan belantara karena nggak jelas. Duduk di belakang, dekat ke pintu keluar. Terus apa dong dalam pikiran Bapak Ibu? Nanti kalau materinya saya ngerti, saya suka, saya lanjut. Kalau materinya nggak ngerti, nggak suka, nah itu kan pintu keluar dekat. Saya tinggal lari. Ya gitu nggak gitu ya? Iya apa enggak nih? Saya tanya Bu Fitri ya, iya apa iya? Mau lari gitu. Terus begitu calon mentor sih, waktu itu ya, calon mentor dong ya, nyapa. Respon Bapak Ibu pertamanya cepat apa lambat? Masya Allah. Sebagian ada yang jawab positif, sebagian ada yang mencoba macam-macam ya. Lah cepat apa lambat? Pengalaman dulu kita disapa mentor. Itu bisa menjadi bekal kita. Bisa menjadi bekal perjalanan perjuangan kita pada hari ini. Kalau kita ini dulu sempat berbelit-belit Bapak Ibu sekalian, maka jadilah orang yang sabar kepada berbelit-belitnya mitra pada hari ini. Kita ingat masa lalu. Saya juga begitu, ini kayaknya Allah ngingatin saya masa lalu. Kayak gitu ya. Nikmati perjalanan kita bersama mitra yang berbelit-belit. Mungkin kita dulu gitu juga kali ya. Aduh, gimana ya kita dulu, coba diingat-ingat. Kalau saya ini tipenya, kalau dulu, dari dulu sampai sekarang, polanya sami'an wa ta'na. Jadi Ustaz Muslim itu, ya saya ini orangnya patuh gitu ya. Kalau saya boleh bilang, Ustaz Muslim itu guru ngaji saya. Guru ngajinya guru ngajinya suami saya. Nah, gitulah bahasanya ya. Gimana mungkin seorang guru ngaji menjerumuskan adik pengajiannya ke sesuatu yang tidak-tidak. Saya tidak percaya. Nah, gitu aja. Berarti saya tuh memulai dengan prasangka positif waktu itu. Apa yang dikatakan guru ngaji saya nih? Guru ngaji. Ini jihad, ahi. Ini jihad, ukti. Saya udah kalau dibilang kayak gitu, getarannya kuat amat ya. Jadi kata-kata jihad itu saya akan beli, Bapak Ibu sekalian. Bahkan Masya Allah, kalau misalkan saya ada kondisi badan yang kurang fit, begitu ya. Saya tuh ada rada-rada takut ke tempat tidur. Jadi pernah saya ngalamin sakit gitu Bapak Ibu sekalian dalam perjalanan sukses di HNI ini. Pernah ngalamin sakit ya. Pernah ngalamin kondisi jantung itu nggak terlalu stabil, berhenti-berhenti gitu ya. Ketika EKG itu memang berhenti-berhenti Bapak Ibu sekalian. Masya Allah, ketika saya disuruh istirahat, ketika dokter suruh saya istirahat waktu itu, saya malah takut ke tempat tidur. Bapak Ibu tahu kenapa saya takut ke tempat tidur? Saya takut matinya tempat tidur. Apa maksudnya? Ya kalau bisa saya matinya dalam perjalanan jihad inilah. Saya sedang membersamai mitra, saya sedang mendampingi dia, dan saya sering minta sama Allah bahwa
Saya mohon diizinkan untuk melihat sukses mereka sebelum Allah panggil saya. Gitu. Maka saya tidak suka untuk tidur lama-lama. Jadi kalau kondisi saya agak drop, biasanya saya lebih ke lapangan. Tim inti saya ngerti sekali tentang itu. Biasanya tim inti saya kalau saya mulai agak lemes gitu ya, ada namanya manusia biasa kan Bapak Ibu, seringnya kadang ada kondisi kuat, lemah, kadang-kadang apalagi di Bukit Tinggi sekarang musim hujan gitu ya, banyak yang demam. Alhamdulillah saya nggak sampai demam amat sih, cuman agak-agak parau dikit gitu ya. Itu obatnya apa bagi seorang Tuti Triana? Obatnya dipertemukan dengan sebuah agenda. Dan tim inti saya tahu hal itu. Mereka berkata, kalau saya sudah mulai kelihatan berbeda wajah gitu, suaranya beda, agak lemes gitu, mereka ngajak saya ngapain coba? Ngajakin saya membuat program agenda. Dan tahu Bapak Ibu sekalian, perubahan Kan, aduh kan. jadi perubahan itu hanya hitung detik Bapak Ibu sekalian. Saya bisa kalau sebelumnya saya dalam keadaan lemes sekali. Subhanallah, kalau Bapak Ibu kelideran itu sudah menjiwainya, sudah menyatu dengan diri Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu akan merasa sangat rindu lapangan dan selalu merindukan lapangan. Bapak Ibu akan selalu ingin berjuang dan selalu ingin memperjuangkan. Bapak Ibu tidak akan tenang melihat orang-orang di depan Bapak Ibu. Yang seorang mentor bagi saya ini hari ini kesuksesan itu terjadi secara merata di seluruh muslim, kenal ataupun tak kenal. Hari ini kita berkumpul di live ini Bapak Ibu sekalian, di nilai perjuangan yang ingin kita samakan kekuatannya, frekuensinya Bapak Ibu sekalian, ingin kita samakan supaya jamaah ini menjadi lebih besar. Kekuatan kita menjadi lebih besar. Jadi kita bisa saling titip. Kita bisa saling titip hamba-hamba Allah yang targetnya memang ingin semakin dikuatkan. Masya Allah. Luar biasanya adalah Bu Siti Khalifah ada di Tangerang, saya di Bukit Tinggi. Teman-teman mungkin ada di sebagiannya ada di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, ada di Jawa, tadi ada di Hong Kong. Hong Kong kita ketemu. Saya melihat tadi ada yang dari Hong Kong. Kita ketemu, wahai saudaraku. Cinta saya ini sampai ke Hong Kong, coba. Bapak Ibu tahu bagaimana saya menyampaikan cinta ini sampai ke itu gara-gara Bu. Dan saya terus saya kepada saudara saya di Hong Kong. Apa sebenarnya yang sedang kita lakukan di live kita di Zoom kita malam ini? Kita sedang bersilaturahmi Bapak Ibu sekalian. Satu bentuk penyempurnaan, Masya Allah. Ikhtiar kita menuju sukses besar kita adalah menjalin silaturahmi seluas-luasnya kepada saudara seiman. Dan malam ini sedang terjadi. Saya bisa menyaksikan wajah-wajah Bapak Ibu sekalian adalah wajah-wajah ingin satu hari nanti menghadirkan manfaat besar karena keinginan menjadi manusia-manusia terbaik. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Dan hari ini kita sedang menyempurnakan ikhtiar itu. Harus ketekunan yang harus tinggi ya. Dirapikan kerja kita Bapak Ibu sekalian, dirapikan. Kalau Bapak Ibu menemukan bolong-bolong, itu biasa saja kok dalam perjalanan sukses ini. Bolong-bolongnya, kayaknya saya belum sempurna di sini belum sempurna, di sini belum baik, di sini ada masalah. Tidak ada masalah. Saya katakan tidak ada masalah. Sebenarnya masalahnya bukan di situ Bapak Ibu sekalian. Masalah itu sejatinya adalah ketika kita ketemu masalah, kemudian kita berhenti dan mundur ke belakang. Nah, itu benar-benar sebuah masalah. Jadi masalah kita sebenarnya tidak ada Bapak Ibu sekalian. Selagi Bapak Ibu adalah orang-orang yang terus mencari solusi, tidak berhenti di ketemu masalah, kemudian tidak memutuskan untuk diam atau berhenti, sebenarnya aslinya masalah itu tidak ada. Aslinya sebenarnya masalah itu tidak ada. Subhanallah Bapak Ibu sekalian,
Saya ingin Bapak Ibu adalah satu di antara hamba Allah yang sangat meyakini bahwa nama Bapak Ibu itu penting di langit. Dan jadikanlah nama itu penting bagi penduduk di muka bumi dan bagi penduduk di langit. Saya ingin mengingatkan sebuah kisah ya. Hari ini kisah itu sangat terjiwai oleh saya. Kita sebagai seorang wanita, mungkin bagian ada yang bapak, tapi kalau saya boleh cerita sebagai seorang wanita, kita bagaimana dulu bagi perjalanan dakwah Rasulullah, bahwa beliau kalau diukur kekayaan beliau itu di atasnya kekayaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katakan kepada Bapak sekalian yang hari ini merasa di keterbatasan bicara, terutama bagi ibu-ibu. Ibu jagoan bicara. Konsep dasar kerja kita di hari itu hanya PCA kok Bu, hanya PCA. Dan ibu adalah orang yang jagoan bicara. Kenapa saya katakan begitu? Kalau ibu tak jagoan bicara, saya yakin anak ibu menjadi anak yang bisu. Anak ibu akan tidak bisa bicara, tak pandai bicara. Ibu tuh kerjaannya bicara. Dulu di awal, ketika anak kita lahir, anak ngerti nggak ngerti, balas nggak balas, respon nggak respon, ibu terus bicara kan? Ibu adalah ahli bicara. PCA itu kerjaan ibu, Bu. Dan yakin ibu bisa. Ibu ahli bicara. Ibu adalah seorang trainer. Dan ibu sudah latihan jadi seorang trainer kepada bayi ibu. Dia merespon, nggak merespon, ibu nggak peduli. Ibu terus saja bicara. Dahsyatnya lagi kalau seorang perempuan itu bicaranya kepada siapapun dan kepada apapun. Ketemu sapu aja bicara. Itu sapu. Dari tadi cari-cari nggak ketemu. Sapu aja dia bicara. Kerjaan kita cuma PCA, Bu. Ibu paling jagoan tuh PCA. Karena ibu paling ahli bicara. Ibu kan biasa ngajakin bicara kucing. Ya Allah kucing, kamu makan ikan ya. Saya capek-capek masak, kamu yang makan, kucing aja bicara. Itu dia aja bicara. Ibu paling jagoan bicara, Bu. Ayo lonjarkan PCA ibu. Ibu bisa, yakin bisa. Dan Masya Allah, kalau hari ini saya lihat banyakkan hadirnya ibu-ibu. Aduh bapak-bapak jangan tersinggung ya. Bukan berarti menomorduakan bapak-bapak. Emang kelihatan banyak ibu-ibu nih. Saya ingin mengulangi, ibu adalah calon orang sukses berikutnya. Karena ibu adalah seorang contoh trainer nih. Saya hari ini seorang trainer ibu. Dan saya nyadari potensi trainer itu ketika saya lihat anak-anak saya pintar bicara. Dan saya ibunya, saya sudah latih trainernya saya itu sejak anak saya bayi. Tenang Bu, ibu adalah calon trainer besar insya Allah. Latih terus, berani berada di depan. Latih dengan tekun, beranikan diri Bapak Ibu sekalian. Nggak banyak syarat kok. Keberanian luar biasa akan membuat segala sesuatu menjadi lebih sederhana. Di keberanian akan terbuka jalan. Di kemauan akan dipertemukan pintu-pintu jalan yang luar biasa. Pepatahnya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Mau sukses, Allah bukakan jalan. Buktinya hari ini, kita ketemu langsung Bapak Ibu sekalian. Saya bisa lihat Bapak Ibu. Saya lihat senyum Ibu. Saya bisa bahagia melihatnya. Kenapa? Ini gara-gara Bu Khalifah nih sama suami beliau nih. Kita jadi ketemu. Subhanallah. Silaturahmi terjadi gara-gara hamba Allah ini berdua. Semoga Allah limpahkan keberkahan kepada Ibu, kemudahan untuk perjuangan Ibu, kemudahan untuk perjuangan kita semuanya. Ini mungkin yang bisa saya cerita kepada Ibu. Perjalanan saya tak luar biasa Ibu. Yang luar biasa itu adalah keberanian yang berbeda gitu ya. Mirip dengan Ibu kok. Saya pernah ditolak. Kalau Ibu pernah ditolak, jangan pernah mundur Bu. Karena Ibu harus berpikir menjadi seorang ambasador ditolak kali. Mana yang lebih baik yang ditolak? Harus itu yang Bapak Ibu pikirkan. Saya yang di ambasador ditolak berapa kali? Ibu di posisi itu udah ditolak sekian kali, berkeluh kesah. Pikirkan saya pasti lebih banyak ditolak daripada Bapak Ibu. Dan saya tidak akan menjadi seorang ambasador kalau ketika saya ditolak akhirnya saya mundur.
tentu ambasador tak terjadi dalam hidup saya. Bisakah kira-kira Bapak Ibu menjadi orang yang persisten? Persistensi Bapak Ibu teruji, bertahannya Bapak Ibu teruji. Tenang aja Bapak Ibu sekalian, rumusnya adalah 10 yang nolak, satunya nerima. 10 yang nolak, satunya nerima. 10 yang nolak, satunya nerima. Kalau Bapak Ibu PCA ini 100 orang, yang akan nerima berapa? 10 orang saja. Dan tahukah Bapak Ibu siapa yang akan menjadi leader bersama Bapak Ibu? Di 10 yang menerima, cuma 1 saja. Jadi di 100 orang yang akan Bapak Ibu sapa, yang Bapak Ibu rekrut, Bapak Ibu sentuhkan tentang HNI, leadernya cuma 1. Rumusnya itu ada dikatakan Rasulullah. Dari ekor unta yang itu, Masya Allah, tugas kita semua unta yang 1 itu di antara 100 unta yang di 100 unta yang 100 orang, apa itu cuma ketemu leader besar itu cuma 1, puluhan ribu ibu hari ini jaringan saya. Tapi dulu kan saya cuma 1. Jadi perjuangan Ustaz Muslim mendapatkan saya seperti apa? Bisakah Bapak Ibu sabar untuk mendapatkan orang yang seperti yang Bapak Ibu hadir hari ini? Tapi saya boleh sarankan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah berazam mencari 1 orang. Tapi yang paling penting sebenarnya bukan orang yang Bapak Ibu dapatkan itu. Yang paling penting adalah di antara 100 unta, hanya 1 unta yang siap menanggung beban berat. Yang saya inginkan adalah yang 1 unta itu terlebih dahulu adalah Bapak Ibu sendiri yang live bersama saya. Jadi jangan berpikir dapetin unta yang lain, jangan dapetin unta di jaringan Bapak Ibu. Yang harus jadi 1 unta yang siap menanggung beban berat yang dikatakan Rasulullah itu adalah Bapak Ibu dulu. Kira-kira Bapak Ibu orang yang seperti itu, unta yang dimaksud begitu? Iya apa ya? Iya apa ya? Iya apa ya? Iya. Mesti iya dulu. Siap. Lah, kita nyari unta yang luar biasa. Kitanya nggak luar biasa. Bisa apa enggak? Rumus sederhananya nggak bisa. Karena untuk menarik orang-orang luar biasa, kita harus punya magnet yang luar biasa juga. Untuk mencari pebisnis, Bapak Ibu, kita harus bertekad dulu jadi orang pebisnis juga. Radar pebisnis itu yang akan mencari orang-orang pebisnis berikutnya. Radar itu akan bekerja sendiri, Bapak Ibu sekalian. Radar pebisnis itu membuat kondisi Bapak Ibu akan jadi berbeda. Bicaranya berbeda, keyakinan berbeda, matanya juga berbeda, keberanian berbeda, kesiapan apapun yang terjadi di lapangan, menerima kesiapan, sesedih, sedahsyat apapun, berbeda. Untuk mendapatkan orang luar biasa, maka harus dimulai dari luar biasanya diri kita dulu. Luar biasa. Luar biasa itu adalah orang-orang yang bergerak, bertindak di luar biasa orang-orang. Saya lupa. Tadi saya hitung dulu. Pusing kan orang depan Bapak Ibu. Anak pakai dihitung. Emang anaknya berapa sih? Anaknya yang mana sih? Yang nomor